Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang penentuan biaya proses, persediaan unit dalam proses awal, dan laporan biaya produksi untuk satu departemen. Berikut adalah anggota kelompok kami. Unit dalam proses pada akhir suatu periode akan menjadi persediaan awal pada periode berikutnya. Selain memproduksi unit dalam proses awal itu, departemen juga memproses unit yang dimasukkan ke dalam proses pada periode tersebut. Sehingga biaya yang harus dipertanggungjawabkan ini ada dua. Yang pertama, biaya unit pada proses awal dan juga biaya yang ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Prayuda dengan NIM 190810201110. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode rata-rata dan juga metode MPKP, yaitu metode masuk pertama keluar pertama. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai metode rata-rata. Dalam metode rata-rata, unit dalam proses awal diperlakukan seolah-olah dimasukkan ke dalam proses pada periode bersangkutan dan bercampur dengan unit masuk proses pada periode tersebut. Setelah unit-unit diproses, jumlah unit selesai dan sejumlah unit masih dalam proses pada akhir periode. Dalam metode rata-rata, unit yang selesai tidak dibedakan menurut asalnya. Unit tersebut dapat berasal dari persediaan unit dalam proses awal dan dari unit masuk proses pada periode bersangkutan. Dalam metode rata-rata, ada pun rumus perhitungan biaya per unit dalam metode rata-rata, yaitu biaya per unit sama dengan biaya persediaan unit dalam proses awal ditambah biaya ditambahkan selama satu periode bersangkutan, kemudian dibagi dengan unit ekuivalen. Selanjutnya ada metode MPKP. Dalam metode MPKP atau masuk pertama keluar pertama, persediaan unit dalam proses awal diperlakukan terpisah dengan unit masuk proses dalam periode bersangkutan. Unit dalam proses awal diasumsikan selesai diproses terlebih dahulu sebelum unit masuk proses dalam periode tersebut. Dengan metode MPKP, unit selesai dalam satu periode dibedakan menjadi dua. Yang pertama, unit selesai yang berasal dari unit dalam proses awal, dan yang kedua, unit selesai yang berasal dari unit masuk proses pada periode bersangkutan. Dalam metode MPKP atau masuk pertama keluar pertama, ada pun rumusnya, yaitu biaya per unit sama dengan biaya ditambahkan selama satu periode yang bersangkutan, kemudian dibagi unit ekuivalen. Yang selanjutnya ada perbandingan metode rata-rata dan MPKP. Yang pertama, metode rata-rata tidak membedakan antara unit selesai dan persediaan barang dalam proses awal dan unit selesai dari unit masuk, maksudnya unit proses masuk. MPKP membedakan. Kemudian yang kedua dilihat dari laporan biaya produksi, unit produksi ekuivalen, metode rata-rata unit selesai dinyatakan 100% selesai. MPKP sebesar yang diperlukan untuk menyelesaikan unit. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan pada metode rata-rata merupakan jumlah biaya awal dengan biaya ditambahkan. MPKP biaya awal disendirikan. Pertanggungjawaban biaya pada rata-rata hanya satu jumlah biaya per unit ekuivalen. MPKP ada dua. MPKP memberikan informasi biaya produk lebih baik dibandingkan rata-rata karena lebih mendekati aliran fisik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita lanjutin materinya ya. Saya Dita Aprilia Duyanti, NIM 1912-1255. Selanjutnya adalah laporan biaya produksi satu departemen. Nah, aliran produksi untuk perusahaan dengan satu departemen ini meliputi bahan, pabrik, dan juga barang jadi. Contoh pembuatan laporan biaya produksi dalam kasus satu departemen dan juga ada persediaan dalam proses awal dan juga di akhir didasarkan pada data dari PT Mutiara. PT Mutiara adalah perusahaan yang memproduksi satu jenis produk yang mempunyai satu departemen dan juga produksinya ini dilakukan secara terus-menerus. Data produksi pada bulan Maret 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka mempunyai unit dalam proses sebagai persediaan awal dengan rincian penyelesaian bahan 100% selesai, biaya overhead pabrik dan juga tenaga kerjanya sebesar 60% selesai dengan jumlah 10.000 unit. Yang kedua, unit masuk proses bulan ini yaitu bulan Maret sebesar 80.000 unit. Yang ketiga, unit selesai diproses dan ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 75.000 unit dan unit dalam proses persediaan akhir dengan rincian penyelesaian bahan 100%, tenaga kerja 80% dan juga ada overhead pabrik 40% sebesar 15.000 unit.
Sedangkan untuk data biaya produksi perusahaan bulan Maret tahun 2010 baik dari biaya unit sebagai persediaan awal dan juga biaya yang ditambahkan selama bulan Maret ini dirinci berdasarkan elemen-elemen biayanya. Kita masuk ke pembuatan laporan biaya produksi dengan metode rata-rata. Dalam metode rata-rata ini biaya persediaan unit dalam proses awal itu tidak dibedakan dengan biaya yang ditambahkan pada proses produksi atau periode berikutnya yaitu bulan Maret, namun bersama-sama dibebankan ke unit yang telah selesai dan ditransfer ke persediaan barang jadi dan juga ke unit dalam proses akhir. Nah, laporan biaya produksi yang pertama ini adalah data kuantitas. Nah, dari data PT Mutiara bulan Maret 2010 ini kita bisa mengetahui bahwa unit yang diproduksi bulan ini itu berasal dari dua sumber. Yang pertama 10.000 unit persediaan awal dan 80.000 unit yang masuk pada proses bulan ini. Selanjutnya setelah mengalami proses 75.000 unit ini dinyatakan sebagai barang yang selesai atau unit selesai dan ditransfer ke persediaan barang jadi. 15.000 unit sisanya ini termasuk ke dalam unit dalam proses akhir atau bisa dituliskan sebagai berikut. Yang kedua adalah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Biaya produksi yang harus dipertanggungjawabkan di pabrik selama bulan Maret 2010 ini sebesar Rp708.900 yang terdiri dari dua unsur biaya. Yang pertama adalah biaya persediaan awal sebesar Rp77.020 dan biaya yang ditambahkan selama proses bulan Maret yaitu Rp631.880. Dengan metode rata-rata ini, setiap unsur-unsur biaya ini harus dirinci berdasarkan elemen-elemen biayanya yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, seperti slide yang ada di samping saya. Nah, pada bagian ini ada poin A, B, C, dan D. A sebagai jumlah unit ekuivalen dan juga B, C, D sebagai biaya per unit. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Unit ekuivalen adalah penyetaraan semua unit ke dalam unit selesai. Langkah pertama untuk membebankan biaya produksi total ke unit selesai dan unit dalam proses akhir adalah menghitung unit ekuivalen per elemen biaya. Caranya adalah seperti yang di samping saya. Untuk unit dalam proses awal di metode rata-rata ini dinyatakan bahwa seolah-olah unit tersebut masuk pada proses bulan Maret. Dan unit selesai dinyatakan 100% selesai tanpa memperhitungkan tingkat penyelesaian yang telah dicapai pada periode sebelumnya atau bulan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian B, C, dan D. Pada bagian ini kita menghitung biaya per unit ekuivalen dari masing-masing elemen biaya. Untuk menghitung biaya per unit rata-rata, kedua unsur elemen biaya ini ditambahkan dan hasilnya dibagi dengan jumlah unit ekuivalen per unsur biaya. Jika biaya per unit ekuivalen ini ditambahkan, hasilnya adalah biaya per unit untuk satu unit selesai, yaitu sebesar Rp8,20. Unsur terakhir dari laporan biaya produksi adalah pertanggungjawaban biaya. Setelah menghitung biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya, informasi tersebut digunakan untuk mengalokasikan total biaya produksi pada bulan Maret 2010 ke dalam unit selesai dan unit dalam proses akhir. Total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 75.000 unit barang yang sudah selesai adalah sebesar Rp615.000. Caranya adalah 75.000 dikalikan dengan biaya ekuivalen per unit sebesar Rp8,20, hasilnya Rp615.000. Untuk biaya yang dibebankan ke unit dalam proses akhir dihitung dengan memperhatikan rincian tingkat penyelesaian untuk masing-masing elemen biaya. Nah, hasilnya nanti harus sama dengan biaya yang dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp708.900 atau bisa dilihat pada slide yang di samping saya. Jurnal dari metode rata-rata ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang ditambahkan pada saat bulan Maret dan juga total biaya yang digunakan untuk memproduksi 75.000 unit barang yang selesai. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan biaya produksi. Satu departemen menggunakan metode MPKP, masuk pertama keluar pertama, atau FIFO, first in first out. Sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai laporan biaya produksi satu departemen menggunakan metode rata-rata. Metode MPKP sebelumnya juga sudah disampaikan oleh rekan saya apa itu metode MPKP dan juga rumusnya. Baik, langsung saja. Dari kasus di atas, jika menggunakan metode MPKP, maka biaya persediaan unit dalam awal harus dibedakan dengan biaya yang ditambahkan bulan Maret. Biaya yang pertama kali ditransfer ke persediaan barang jadi adalah biaya yang terjadi pada bulan Februari yang melekat pada unit dalam proses awal. Kemudian disusul dengan biaya yang ditambahkan pada bulan Maret.
Mari kita perinci lebih detail lagi. Yang pertama, untuk mencari data kuantitas dalam metode MPKP, perhitungannya sama dengan metode rata-rata, yaitu jumlah unit yang diproses berasal dari dua sumber, yaitu unit dalam proses awal dan unit masuk proses bulan yang dihitung atau bulan Maret. Unit ekuivalen dalam metode MPKP adalah unit setara produk selesai yang dihasilkan oleh jumlah biaya yang ditambahkan selama bulan Maret. Untuk perhitungan unit ekuivalen yang harus diketahui yaitu bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Untuk lebih jelasnya sudah ada di PPT, yaitu yang pertama itu perhitungan unit ekuivalen, bahan, tenaga kerja, overhead. Unit ditransfer ke persediaan barang jadi, bahan 75.000 unit, tenaga kerja 75.000 unit, overhead 75.000 unit. Unit dalam proses persediaan awal, bahan 10.000 unit dikali 100%, bahannya 10.000 unit, terus tenaga kerja 10.000 unit dikali 60%, tenaga kerja 6.000 unit, overhead pabrik 10.000 unit dikali 60%, overhead 6.000 unit. Jumlah unit ekuivalen metode MPKP, bahan 80.000 unit, tenaga kerja 81.000 unit, overhead 75.000 unit. Selanjutnya yaitu biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan di pabrik pada bulan Maret 2010 terdiri atas biaya persediaan barang dalam proses awal dan biaya ditambahkan bulan Maret. Jumlah biaya tersebut dipertanggungjawabkan dengan cara dibebankan ke unit-unit produk yang dihasilkan, yaitu diperoleh dari biaya bahan per unit mendapatkan 2,50 yang diperoleh dari 200.000 dibagi 80.000 unit, dan biaya tenaga kerja per unit mendapatkan 3,48 yang dihasilkan dari 281.800 dibagi 81.000 unit, dan biaya overhead pabrik per unit mendapatkan 2,00 yang dihasilkan dari 150.000 dibagi 75.000 unit. Dan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan, jumlah biaya yaitu Rp708.900 dan biaya per unitnya 7,98. Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban biaya. Setelah jumlah biaya per unit untuk setiap biaya dihitung, jumlah tersebut kemudian digunakan untuk mengalokasikan biaya total ke unit produk selesai dan unit produk dalam proses akhir. Dalam aliran MPKP ada dua perhitungan biaya yang dibebankan ke unit produksi selesai, yaitu yang pertama biaya unit selesai yang berasal dari unit dalam proses awal, dan yang kedua biaya unit selesai yang berasal dari unit masuk proses bulan Maret. Untuk lebih jelasnya sudah ada di PPT. Yang terakhir mengenai biaya unit dalam proses persediaan akhir yang harus diketahui bahan, tenaga kerja, overhead pabrik. Bahan memperoleh 37.500 dalam jumlah unit ekuivalennya, yaitu 15.000 unit dikali 100% dikali 2,50, dan tenaga kerja mendapat ekuivalen 41.760 yang dari 15.000 unit dikali 80% dikali 3,48, dan yang overhead pabrik memperoleh 12.000 yaitu 15.000 unit dikali 40% dikali 2,00. Jadi laporan biaya produksi bulan Maret 2010 PT Mutiara dengan metode MPKP mendapatkan jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan yaitu Rp708.900. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.